Sahabat Katolik, pada hari ini Gereja Katolik memperingati hari raya dari salah seorang murid Yesus yang menjadi martir. Dia adalah Santo Andreas Rasul. Berikut adalah kisah dari Santo Andreas Rasul. Santo Andreas berasal dari Betsaida di Galilea, tanah Israel. Ia bersama saudaranya Simon Petrus adalah teman sekota kelahiran dengan seorang murid Yesus yang lain, yaitu Filipus. Andreas dan Petrus hidup dengan bekerja sebagai nelayan penjala ikan di Danau Galilea. Mereka tinggal serumah bersama-sama dengan ibu mertua Petrus di kota Kapernaum. Awalnya Andreas adalah murid Yohanes Pembaptis. Tetapi ketika Yohanes menunjuk kepada Yesus dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah," Andreas mengerti bahwa Yesus lebih besar daripada Yohanes. Pada saat itu juga ia meninggalkan Yohanes untuk mengikuti Yesus. Yesus tahu bahwa Andreas mengikutinya dari belakang. Yesus berbalik dan bertanya, "Apakah yang kamu cari?" Andreas menjawab bahwa ia ingin tahu di manakah Yesus tinggal. Yesus menjawab, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Belum lama Andreas tinggal bersama Yesus ketika ia menyadari bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Mesias. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk mengikuti Yesus. Andreas jugalah yang memperkenalkan Petrus kepada Yesus. Setelah bertemu dengan Yesus, ia memberitahukan kepada Simon saudaranya, "Kami telah menemukan Mesias." Andreas membawa Simon Petrus kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," yang artinya Petrus. Andreas dipilih Yesus menjadi salah seorang dari 12 rasulnya yang utama, seperti yang dicatat di semua Injil dan kisah para rasul. Andreas selalu berada di sisi Yesus dalam semua perjalanannya. Dalam peristiwa mujizat pemberian makan lebih dari 5.000 orang, Andreas mempunyai peranan dalam memperkenalkan anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan kepada Yesus dengan berkata-kata, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Setelah Yesus naik ke surga, Andreas ada di antara rasul-rasul lainnya di ruang atas untuk menantikan turunnya Roh Kudus yang dijanjikan Yesus. Konon ia kemudian mewartakan Injil di Skythia dan Yunani. Dan kemudian menurut tradisi, ia pergi ke Bizantium di mana ia mengangkat Stasis menjadi uskup setempat. Menurut tradisi, Andreas wafat sebagai martir di Patras, Asia, atau lebih dikenal dengan daerah Yunani. Ia digantung pada sebuah saltire atau salib yang berbentuk huruf X selama 2 hari. Dan selama itu ia terus berkhotbah kepada khalayak yang datang menyaksikannya. Ia tidak dipakukan melainkan diikat saja pada salib itu, sehingga lebih lama ia menderita sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Salib berbentuk X ini kemudian dinamakan orang salib Santo Andreas. Santo Hieronymus menulis bahwa relikwi Santo Andreas diambil dari Patras dan dibawa ke Konstantinopel atas perintah Kaisar Konstantinus II sekitar tahun 357. Relikwi ini kemudian disimpan di gereja para Rasul Kudus di Konstantinopel.
pada tahun 1461 sebagai relikwi Santo Andreas diberikan kepada Paus Pius II. Relikwi ini kemudian ditempatkan dalam satu dari 4 pilar tengah Basilika Santo Petrus di Vatikan. Pada saat kejatuhan kota Konstantinopel, relikwi Santo Andreas dan Santo Petrus yang disimpan di kota itu diselamatkan ke kota Amalfi, Italia. Oleh karena Kardinal Petrus dari Capua, di sana sebuah katedral yang indah kemudian dibangun untuk menyimat relik tersebut. Katedral ini diberi nama Duomo de San Andrea Amalfi, Italia. Pada September 1964, Paus Paulus ke-6 sebagai itikat baik terhadap Gereja Ortodoks Yunani memerintahkan agar semua relikwi dan peninggalan Santo Andreas yang berada di Vatikan dikirim kembali ke Patras. Pada tanggal 24 September tahun 1964, Kardinal Augustin Bea bersama dengan banyak kardinal lainnya menghantarkan relikwi Santo Andreas kepada Patriark Konstantinus di Patras. Pada tanggal 19 Januari tahun 1980, salib Santo Andreas yang diambil dari Patras Yunani pada masa Perang Salib oleh Duke of Burgundy juga dikembalikan ke Patras setelah selama beberapa abad relikwi tersebut disimpan di gereja Saint Victor di Marseille, Prancis. Relikwi tersebut diserahkan kepada Patriark Patras Nicodemus oleh delegasi gereja Katolik yang dipimpin oleh Kardinal Roger Etchegaray. Semua relikwi yang dikembalikan tersebut termasuk juga sisa-sisa salib berbentuk huruf X tempat rasul ini menjadi martir, kini disimpan di gereja Santo Andreas Patras di sebuah altar khusus dan dihormati dalam sebuah upacara khusus setiap tanggal 30 November yang menjadi hari untuk dilaksanakan pesta peringatan ini. Santo Andreas juga dihormati sebagai santo pelindung untuk negara Skotlandia. Bendera negara Skotlandia adalah gambar salib dari Santo Andreas. Dikisahkan bahwa suatu ketika Raja Skotlandia Angus MacFergus menghadapi serbuan dari bala tentara musuh yang sangat besar. Ia kemudian berdoa memohon bimbingan Tuhan. Secara ajaib ia melihat sebuah awan putih berbentuk saltire atau salib berbentuk X, lambang Santo Andreas, melayang di langit biru di atas kepalanya. Raja Angus kemudian berdevosi pada Santo Andreas dan memenangkan perang yang sangat menentukan masa depan kerajaannya. Sejak saat itu, ia memutuskan bahwa Santo Andreas akan menjadi santo pelindung bagi Skotlandia. Menyusul kemenangan Robert Bruce pada pertempuran Bannockburn pada tahun 1314, deklarasi Arbroath dengan resmi menyatakan bahwa Santo Andreas adalah santo pelindung Skotlandia. Di kemudian hari, gambar saltire diresmikan menjadi bendera nasional negara Skotlandia pada tahun 1385. Demikianlah kisah Santo Andreas yang pada hari ini tanggal 30 November dirayakan sebagai hari memperingati Santo Andreas Rasul sebagai seorang martir dan murid Yesus.